Jadi bagian kamu kan 1/8, senilai misalnya 800 juta. Oke, itu saya beli 800 juta, ini saya kasih, berarti 1/8-nya milik saya yang membeli. Jadi rumah itu tetap utuh, tapi di situ ada saham orang-orang yang mendapatkan warisan. Jadi diperjelas kepemilikannya. Itu yang paling penting. Sehingga nantinya ketika dia ingin harta tersebut, dia bisa bicara kepada pemilik yang lainnya. Atau hartanya dipinjamkan kepada saudaranya. Harta saya pinjamkan kepada adik saya, kebetulan adik saya nggak punya rumah. Akadnya jelas, pinjam. Atau saya sewakan kepada adik saya dengan sewa yang murah, jelas akadnya sewa. Maka keterlambatan pembagian warisan ini mengakibatkan banyak permasalahan di kemudian hari. Kenapa harus disegerakan? Karena ada dampak-dampak yang tidak baik. Di antara dampaknya adalah kalau terlambat akan berubahnya nilai harta yang diwaris, atau bisa jadi menyebabkan harta itu sirna kalau nggak diwaris. Jadi orang meninggal dunia, masih ada rumah, nggak lama kemudian terjadi bencana alam, rumahnya hilang, siapa yang tanggung jawab? Atau mobil belum dibagi, kemudian mobilnya tabrakan, siapa yang tanggung jawab? Tapi kalau sudah jelas kepemilikannya, dia yang bertanggung jawab. Mau nabrak, saya yang bertanggung jawab karena itu harta saya. Kalau harta bersama berarti tanggung jawab bersama. Kemudian dampak yang lainnya adalah akan terjadi perubahan ahli waris. Bisa jadi ketika lama membagi warisan, maka ada ahli-ahli waris yang kemudian meninggal dunia. Belum mendapatkan warisan sudah meninggal dunia. Akhirnya anak-anaknya, yaitu cucu-cucu yang mayit yang lama, kemudian protes untuk mendapatkan warisan tersebut. Kemudian yang dampak yang lainnya adalah dikhawatirkan tidak pahamnya generasi mendatang tentang perihal harta yang diwariskan. Jadi kita sebagai cucu misalnya nggak tahu harta kakek kita yang mana, kita nggak tahu. Sementara harta itu belum diwariskan. Semakin jauh jarak kita dengan si mayit, semakin kita tidak tahu harta si mayit itu yang mana. Itu yang kemudian dampak-dampak negatif yang akan terjadi timbul ketika ada keterlambatan dalam pembagian warisan. Kemudian ada pembagian warisan yang dilakukan dengan kesepakatan. Udah nggak usah ribut, kita bagi aja sama rata. Ada kan begitu? Pertama, bahwa di dalam Al-Quran, walaupun musyawarah mufakat itu penting, tapi Allah tidak menyerahkan pembagian warisan itu kepada kita, kepada manusia untuk dimusyawarahkan. Allah tidak mengatakan kalau ada orang meninggal dunia hartanya udah kalian musyawarahkan aja. Tidak mengatakan begitu, tapi Allah bagi. Itu menunjukkan bahwa musyawarah dalam warisan itu tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, ya, kecuali sudah dibagi baru kemudian terjadi musyawarah. Saya dapatnya kok banyak sekali, saya kasihkanlah sama orang yang mendapatkan sedikit. Itu nggak apa-apa, yang penting sudah dibagi terlebih dahulu. Jadi jangan kemudian pertama yang kita lakukan adalah kita musyawarah mufakat dalam pembagian warisan. Tapi hendaknya kita pertama sekali kembali kepada hukum Allah. Karena bahaya hukumannya bagi orang yang tidak mau melaksanakan hukum Allah. Kemudian akan ada orang yang tidak bisa diajak bicara kalau musyawarah. Saya meninggal dunia, anak saya masih kecil. Dia tidak bisa untuk diajak musyawarah, nggak bisa ngomong. Atau dia takut kepada kakak-kakaknya yang sudah besar, ikut-ikut saja. Sehingga dia rela-rela saja hartanya dibagikan sama rata dengan yang lainnya, sementara aslinya dia tidak ingin. Kemudian jalan keluarnya adalah hendaknya kita bagi saja terlebih dahulu. Setelah jelas harta yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, setelah itu mau dikasihkan kepada siapa, itu terserah. Walaupun nantinya hasilnya kemudian sama rata, nggak ada masalah. Tetapi keluar harta itu dari dirinya,
dengan sukarela saya serahkan harta saya sebagian kepada adik perempuan saya yang memang membutuhkan lebih besar terhadap harta tersebut. Itu nggak apa-apa. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melaksanakan hukum ini agar hukum Allah ini berjalan sesuai dengan kehendak yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang masalah yang lainnya adalah yang timbul dari permasalahan warisan adalah adanya harta gonogini. Harta gonogini. Di dalam undang-undang kita itu ada namanya harta gonogini. Dalam undang-undang negara lain, negara Islam yang lainnya itu nggak ada namanya harta gonogini. Saya tanya kepada orang yang kerja di Depak, dalilnya tentang harta gonogini juga nggak bisa disebutkan. Akhirnya saya cari referensinya, ada buku yang menyebutkan bahwa harta gonogini ini sejarahnya adalah harta yang dibeli secara bersama. Kalau itu masalahnya, maka harta ini benar. Misalnya mobil dibeli bersama suami dan istri, maka harta itu milik bersama sesuai dengan persentase kepemilikannya. Rumah dibeli bersama, ya misalnya hartanya 100 juta, suami 50 juta, istri 50 juta, maka rumah itu 50% milik suami, 50% milik istri. Itu harta gonogini, benar. Tapi kalau kemudian sekarang harta gonogini ini kemudian berkembang. Bahkan dalam buku itu saya baca mengikuti tradisi atau undang-undang yang ada pada zaman jahiliyah atau zaman penjajahan dahulu, di mana seorang laki-laki yang punya harta, maka otomatis harta itu menjadi milik istrinya, atau sebaliknya, istri yang punya harta maka otomatis suaminya ikut memiliki harta tersebut. Jadi ada rumah dibeli oleh suami, maka otomatis istrinya memiliki rumah tersebut. Sehingga kalau orang meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, harta itu dibagi dua dulu, separuhnya untuk istrinya, separuhnya lagi baru kemudian diwaris. Padahal istrinya tidak pernah ikut membeli. Ini praktek harta gonogini di zaman sekarang. Padahal hak kepemilikan harta itu dijaga dengan baik dalam Islam. Tidak ada harta yang keluar dari seseorang melalui pintu yang namanya harta gonogini. Ada pintu nafkah, silakan nafkah. Tapi harta tidak melalui pintu secara otomatis menjadi hak pasangannya karena disebabkan menikah. Jadi kalau ada janda kaya menikah dengan seorang perjaka, nggak lama kemudian karena janda kan sudah tua meninggal dunia, nggak kemudian suami ini yang muda ini separuhnya kemudian memiliki setengahnya harta tersebut, kemudian dapat lagi warisan. Jadi dapat harta gonogini setengahnya 50% dan dapat harta warisan lagi. Tidak demikian. Jadi kembali kepada bahwa harta yang diwaris adalah harta yang memang betul-betul milik dari si mayit. Kemudian waktunya sudah mau habis. Yang terakhir adalah beberapa syubhat. Ya, syubhat itu tuduhan-tuduhan orang tentang ketidakmauannya melaksanakan hukum waris ini. Sebagian orang mengatakan hukum waris dalam Islam ini tidak adil karena laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Laki-laki sama bagiannya dengan dua perempuan. Ini biasa ya, muncul seperti itu. Akhirnya tadi ada kesepakatan untuk dibagi rata. Pertama bahwa yang menentukan hukum ini adalah Allah yang maha adil. Sehingga ketika Allah menentukan sesuatu, maka itu adalah yang paling adil. Kalau Allah memberikan hak laki-laki 2 dan perempuan 1, maka itulah yang paling adil. Kalau Allah dianggap tidak adil, kemudian pertanyaannya siapa yang lebih adil daripada Allah? Ini kan sama dengan Rasulullah dulu pernah dikatakan oleh orang Badui, engkau tidak adil ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, waihaka man ya'dil alaika ba'di. Celakalah engkau, siapa yang lebih adil setelahku kalau begitu, kalau saya dianggap tidak adil. Disebabkan karena Rasulullah memberikan beberapa harta ghanimah kepada para sahabatnya. Kemudian jawaban yang kedua adalah bahwa pembagian warisan ini tidak bisa dilepaskan dengan bab yang namanya bab nafkah.
Jadi banyak sedikitnya orang mendapatkan warisan itu sebanding lurus dengan berat dan ringannya seseorang menanggung kewajiban memberikan nafkah. Kalau seorang anak laki-laki bagiannya lebih banyak daripada anak perempuan, karena dia bertanggung jawab untuk memberikan nafkah bukan hanya istri dan anak-anaknya, tapi saudara perempuannya yang dapat setengahnya itu juga kewajiban nafkahnya ada di pundak laki-laki ini. Termasuk ibunya yang ditinggalkan oleh suaminya, ibunya si anak ini juga menjadi tanggung jawab si anak laki-laki yang memberikan nafkah kepada ibunya. Maka kalau mau adil justru enakan perempuan, setengah dari harta warisan, setengah dari harta laki-laki, tapi dia milik sendiri, tidak diberikan kepada orang lain. Jadi kalau saya meninggal dunia, anak saya laki-laki dan perempuan, yang menjadi wali anak perempuan saya kan diantaranya adalah anak laki-laki saya. Wali bukan hanya wali nikah, ketika dia menikah mau yang menikahkan adalah anak laki-laki saya, tapi juga yang memberikan nafkah dari mulai pernikahannya dan seterusnya, pernikahannya dan kehidupannya ketika belum menikah adalah anak laki-laki saya. Itu juga berkewajiban ketika tidak ada orang yang memberikan nafkah kepadanya. Yang ketiga adalah tidak semua, jawabannya tidak semua laki-laki bagiannya itu 2 kali lipat dari perempuan. Ada laki-laki dan perempuan satu level tapi bagiannya sama. Orang tua dari si mayit, kalau si mayit punya anak laki-laki, maka orang tua ini bagiannya sama. Likulli wahidin minhum as-sudus. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan, bapak dan ibunya mendapatkan bagian yang sama, yaitu 1/6. Sama, enggak 2 kali lipat. Kemudian saudara seibu itu kalau jumlahnya banyak, Allah mengatakan fahum syuraka'u fi thuluts. Mereka bersekutu untuk mendapatkan 1/3 dari harta warisan. Laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, sama bagiannya. Laki-laki sama perempuan sama persis. Bagiannya tidak dibanding 1/2. Jadi tidak semua laki-laki dalam satu level bagiannya lebih banyak 2 kali lipat dari perempuan. Maka kita kembali bahwa apa yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran adalah pembagian yang paling adil dan tidak ada yang lebih adil daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan setelah sholat isya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.